Pak Ageng, orang mungkin menyangka jadi guru itu dulu ya, jadi guru itu santai, murid libur kita libur, murid pulang kita pulang. Ya. Itu orang menyangka demikian, tapi faktanya nggak demikian ya. Jadi guru itu banyak hal yang menjadi bahan bikin dia stres. Ya. Mungkin pertama yang paling umum yang paling orang ketahui penghasilan. Nah, tahu lah gaji guru berapa ya? Nah, gaji guru berapa? Sarjana pendidikan, kuliah susah-susah gitu ya. Begitu mengajar, apalagi honor, kalau di SD itu 900.000 per bulan, itu paling tinggi. 900.000, 700.000, bagaimana tidak stres ya? Sementara kebutuhan demikian banyaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ageng. Kenapa Pak Ageng kok Aduh ya Allah. kayak lesu banget? Iya ini Pak Asep. Pikiran ya? Capek Pak Asep jadi guru tuh ya kayaknya. Apa memang jadi guru secapek ini kali ya Pak Asepnya? Selelah ini Pak Asep nih. Memang menjadi guru itu profesi yang melelahkan ya. Bahkan kalau menurut penelitian Rand Corporation tahun 2022 itu dibaca oleh Pak Jokowi. Beliau kaget ternyata profesi yang paling stres, yang paling stresnya paling tinggi itu adalah profesi kita. Guru? Iya. Waduh, nama stres saya Pak Jadi Asep. bukan cuma Pak Agung yang begitu. Ya bukan cuma Pak Agung ya. Bukan cuma Pak Agung, tapi banyak guru-guru yang kayak demikian. Menurut penelitian loh ya, bukan sekedar perasaan itu ya. Hasil penelitian. Ya kirain saya tuh mungkin perasaan aja, cuma persepsi aja gitu. Tapi bener kata Pak Jokowi seperti itu. Iya, Jokowi. Hasil membaca hasil survei itu. Betul. Ya. Masya Allah. Nah cuma kalau bisa kelihatannya itu capek banget, terkadang bikin stres juga ini Pak. Apa emang jadi guru itu mudah stres kali ya? Gimana deh Pak Asep deh? Aduh. Jadi Pak Ageng, orang mungkin menyangka jadi guru itu dulu ya, jadi guru itu santai, murid libur kita libur, murid pulang kita pulang. Ya. Itu orang menyangka demikian, tapi faktanya nggak demikian ya. Jadi guru itu banyak hal yang menjadi bahan bikin dia stres. Ya. Mungkin pertama yang paling umum yang paling orang ketahui penghasilan. Nah, tahu lah gaji guru berapa ya? Nah, gaji guru berapa? Sarjana pendidikan, kuliah susah-susah gitu ya. Begitu mengajar, apalagi honor, kalau di SD itu 900.000 per bulan, itu paling tinggi. 900.000, 700.000, bagaimana tidak stres ya? Sementara kebutuhan demikian banyaknya. Itu kalau guru honor. Guru PNS agak tinggi sedikit ya, agak tinggi ya. Kemudian beban kerja, wah orang menyangka murid pulang, guru pulang, murid libur, guru libur. Ternyata gak demikian. Guru apalagi dia sudah jadi ASN, sudah jadi PNS, itu masuk jam 7. Ya. Dan itu jam 7 itu tidak boleh terlambat. Kenapa? Karena yang akan dihadapi itu orang, manusia, ya, bukan meja. Nah, kalau meja terlambat 10 jam nggak apa-apa gitu. Jam 7 kita masuk, boleh pulang jam 15.30 atau setengah 4. Gitu. Minimal ngajar 24 jam, minimal. Bahkan bisa sampai 40 jam dengan penghasilan yang sama. Termasuk kalau mau sertifikasi ya, ada syaratnya ya. Oh, ada syaratnya. Sertifikasi syaratnya dia harus ikut PPG, pendidikan guru dan sebagainya gitu. Harus ada syaratnya. Kemudian itu kan beban ngajar tatap muka ya Pak Ageng ya. Pak Ageng ngajar tatap muka. Nanti setelah tatap muka kan kita harus periksa ulangan, ketemu anak-anak yang konsultasi. Nah itu Pak Asep nih. Sekarang ini Pak Ageng pada kurikulum sekarang ini guru dikatakan guru tuh harus menghamba kepada murid. Pernah dengar nggak istilah gitu Pak Ageng? Itu maknanya, memang maknanya bukan berarti kita jadi budaknya murid ya. Itu maknanya bahwa seorang guru itu bukan hanya memperhatikan dia harus jago matematika, saya kan guru matematika. Tidak. Guru juga harus memperhatikan bagaimana kesehatan mental murid. Bagaimana kalau murid harus konsultasi sama kita. Guru harus memperhatikan bagaimana gembira apa sedih murid. Jadi pekerjaan guru tuh luar biasa. Itu biasanya pekerjaan-pekerjaan demikian itu di luar jam ngajar tadi. Begitu ke rumah, tiba-tiba ada WA tuh dari muridnya, atau dari orang tua murid, itu tidak bisa nolak tuh guru. Gitu. Nah itu dari segi ngajar ya. Ada lagi
yang menjadi beban guru belakangan ini ada aplikasi-aplikasi yang harus dipenuhi oleh guru. Ya. Nah itu lumayan juga cukup bikin stres juga buat para guru ya. Apa yang kemarin tuh yang web Merdeka Ya, itu kan? Merdeka mengajar. Merdeka mengajar. Jadi kalau tidak disikapi dengan baik itu bikin stres ya. Kemudian ada yang namanya ini Pak, setiap kehadiran guru itu harus dilaporkan. Nah itu Pak Asep nih, ini juga yang menjadi keresahan guru-guru itu. Waduh, satu sisi kita harus ngajar, satu sisi kita harus bikin modul ajar, kemudian juga harus ngurusin masalah anak-anak, ya kan? Kemudian juga kita harus lapor tadi ya, harus ngelapor gitu, absen. Nah termasuk yang udah sertifikasi setiap bulan tuh ditagih terus tuh. Kalau setiap bulan mending, ini setiap hari Pak Ageng. Setiap hari. Jadi ketika Pak Ageng ngajar ketika kan dialami oleh Pak Ageng kan, ketika kita ngajar di kelas dipoto tuh. Mengajar dengan anak-anak, kemudian akhirnya dipoto, itu dilaporkan setiap hari. Jadi kalau kita ngajar 4 kelas lah kita laporkan. Gitu. Betul. Itu tiap hari. Kapan dilakukan? Biasanya sepulang sekolah. Jadi 3:30 kita pulang sekolah sampai rumah jam 4, buka laptop lagi, mengisi itu lagi. Kadang saya mikir gini nih Pak Asep nih. Apa mending saya jadi ojol aja ya, jadi tukang ojek online gitu ya. Soalnya kalau tukang ojek online itu cuma nganterin penumpang doang udah. Betul. Ya kan? Nggak harus disuruh bikin laporan ojek online, nggak harus bikin perencanaan ojek online kan gitu ya. Nah, apa gitu aja nih Pak Asep nih. Emang saya punya murid dia kemudian bekerja di minimarket, gajinya lebih tinggi daripada saya yang sudah 30 tahun mengajar. Waduh, biasanya begitu ya. Nah, kemarin termasuk viral Pak Asep. Itu saya baca apa tuh sih yang viral di sosial media, di Facebook itu saya baca gajinya LC. LC itu yang apa sih, suka nemenin karaoke katanya. Ternyata 2 minggu gajinya itu 9 juta. Luar biasa ya. Nah, sedangkan guru itu ya gajinya 2 koma. Tanggal 2 langsung koma gitu. Gimana nih Pak Asep nih? Gimana nggak semakin stres nih kita nih, guru-guru nih? Sebetulnya Pak Ageng yang bikin stres bukan hanya profesi kita ya. Oh iya. Banyak profesi juga. Karena kita pun nggak ngerasain mereka yang stres-stres kerjaan yang lain ya. Walaupun menurut survei ternyata kita yang paling tinggi nih. Profesi kita yang paling tinggi, yang paling banyak stresnya tertinggi ya. Tapi profesi lain pun banyak stres. Pegawai bank juga banyak stres. Kemudian polisi juga banyak stres. Jadi bukan hanya posisi kita. Tapi kalau dikatakan kita tertinggi, masuk akal juga ya. Masuk akal juga, banyak faktor-faktor. Karena seabrek kerjaan yang harus seabrek tuntutan yang harus dilakukan. Kalau nggak salah ada 7 aplikasi deh Pak Ageng. Aplikasi yang harus diisi oleh guru tuh. Yang cukup melelahkan di samping mengajar ya. Selain mengajar, hubungan dengan pekerjaannya. Betul. Nah, sebetulnya kenapa orang bisa stres apapun pekerjaannya ya? Saya melihat sebenarnya tergantung bagaimana cara dia berpikir, bagaimana kerangka berpikir dia. Ya. Berarti kaitannya sama mindset. Betul. Gitu ya. Pak Ageng mungkin tahu yang menulis komik apa tuh ya, yang One Piece itu ya. One Piece. One Piece itu ya. Itu ramai tuh di anak-anak tuh. Wah, itu konon kabarnya penulisnya itu hanya tidur 3 jam katanya gitu ya. 3 jam? Ya, sehari itu ya. Alhamdulillah saya sebagai guru enggak 3 jam gitu banget sih ya. Tapi dia dengan gembira mengerjakannya gitu. Betul. Karena dia memiliki mindset tersendiri, pola pikir dia sendiri gitu ya. Pola pikirnya dia gitu ya. Jadi sekalipun tidurnya 3 jam, tapi dia masih tetap bisa bahagia. Betul, bisa bahagia. Bisa tetap bertahan, enggak stres. Ya. Yang buat One Piece itu Karena dia punya pola pikir tersendiri ya. Mungkin pola pikir, saya senang dipuji-puji orang, saya senang dapat penghargaan, saya senang menyampaikan ide-ide saya lewat komik-komik saya gitu. Sehingga dia nggak lelah gitu. Nah, jadi emang sekali lagi sebetulnya di pola pikir yang bikin kita gembira, bikin kita sedih, atau bikin kita capek. Ini mungkin bisa jadi ini yang di teman-teman kita sebagai guru
nggak banyak diketahui nih Pak Asep nih, ya terkait dengan mindset ini gitu. Jadi seakan-akan guru itu sudah dikasih seabrek pekerjaan, dia merasa hidup di dunia ini dengan pekerjaan yang sangat-sangat membuat dia menderita. Nah, gitu. Padahal sebenarnya kalau mindsetnya bener, stres nggak kira-kira? Itulah. Kalau kita lihat contoh para sahabat ya, mereka bahagia banget kalau mau ikut berperang kan. Mati sehat bahagia banget gitu. Paling itu kan pekerjaan paling capek ya, paling berat. Bukan hanya paling capek Pak Asep, itu taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa, tapi mereka dengan gembira malah mencari syahid gitu. Oh iya. Nah, begitu kan? Itu berarti memiliki mindset tersendiri para sahabat itu ya, sampai dia memang mencari mati pada saat mati syahid gitu, pada saat perang gitu. Jadi mindset ini sebenarnya lebih dikatakan sebagai sekumpulan keyakinan yang membentuk ya, membangun cara berpikir, memahami alam semesta ini, memahami hubungan masa kita sebelum lahir, ketika kita saat ini dan yang akan datang. Itu mindset lebih ke arah itu. Jadi dengan mindset demikian kita bisa merancang hidup kita. Apakah kita memang mau senang ya atau mau sedih gitu. Tapi kalau mindsetnya dirancang untuk sedih, kita akan sedih ya. Merancang untuk sedih. Kalau memang kita dalam mindset kita di pekerjaan kita membuat kita bahagia. Walaupun pekerjaan kita gajinya kecil, lelah dan sebagainya. Malah lelah pun mungkin tidak terasa gitu. Iya, betul. Nah, mungkin Pak Asep ini ya. Jadi sebenarnya bikin stres itu para guru itu ternyata berarti kembali lagi ke mindset. Iya. Berarti guru-guru itu harus punya mindset yang benar supaya ketika ngajar itu bahagia. Ya, betul. Nah, mindset yang benar itu kita cari di mana, Pak Asep? Iya. Di mana coba? Yang jelas sebagai guru apa coba yang diharapkan ya? Kalau dari materi nggak ada kan, gaji kita tuh kayak demikian. Ada sih, cuma nggak banyak. Betul, ada. Maaf saya tidak meniadakan ya. Ada, alhamdulillah, saya sudah dapat rezeki. Gitu, alhamdulillah, memang itu luar biasa ya. Seperti saya katakan tadi dalam mindset kita sebuah kumpulan pemikiran tentang kita tuh dari mana sih asal kita ini? Kita dari mana sebetulnya? Kita tuh ngapain di sini teh gitu. Terus kita mau kemana? Nah, ketika kita punya pemikiran bahwa kita di muka bumi ini untuk semata-mata beribadah gitu, untuk semata-mata mengabdi kepada Allah. Nah, kemudian kita melihat posisi kita sebagai guru itu posisi yang memang sangat dekat dengan ibadah kepada Allah. Kita akan gembira banget. Betul. Ya. Nah, kenapa? Karena kita yakin guru ini mengajarkan kebaikan kepada anak, memberikan kebaikan kepada anak, nah gitu kan. Nah, kita yakin di sini kita mengerjakan suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh para rasul, oleh para ulama, yang kemudian menghasilkan murid-murid yang kemudian juga mengamalkan ilmu kita. Nah, tentunya kita tahu semua betapa besarnya pahala orang yang memberikan ilmu, berapa besar pahala orang yang kemudian ilmunya tersebut diamalkan lagi oleh murid-murid kita gitu. Karena kenapa? Karena dalam pola pikir kita setelah kehidupan ini kita bakal mati. Di mati itu punya dua pilihan, neraka atau surga. Ke surga adalah ketika kita punya ganjaran yang banyak di muka bumi ini. Guru punya peluang paling banyak sebetulnya gitu. Ketika orang berpikir masa seperti ini nggak akan lelah menjadi guru. Gitu ya. Jadi enjoy aja ya. Enjoy saja. Nggak stres gitu ya. Nggak stres, malah bahagia. Padahal sebenarnya ya kalau kita kembali lagi ke akidah kita sebagai seorang muslim, ya dunia ini ya tempat kita beramal. Ya sedangkan dan guru itu ya banyak sekali ya pahala-pahala yang didapat ya. Mungkin secara materi sedikit gitu ya untuk saat ini, tapi sebenarnya kita sedang mendulang pahala yang begitu besar. Gitu ya Pak Asep? Ya betul. Nah, tapi tetap aja nih guru-guru ya gimana ya? Ada perasaan mungkin gini Pak Asep, kadang yang jadi nambah rumet itu sudah di sekolah itu banyak kerjaan gitu ya, banyak pikiran. Nah ternyata di rumah juga sama nih Pak Asep nih. Kalau lagi cekcok sama istri, kadang masalahnya kebawa ke sekolah. Iya. Bahkan sebaliknya Pak Asep. Lagi ada masalah di
sekolah kita bawa ke rumah. Ya. Akhirnya kita malah jadi semakin berseteru sama istri kita, sama keluarga. Betul. Itu pun Itu ada faktor itu juga ya, nggak kira-kira? betul. Itu pun bisa membuat kita stres ya. Dalam kurikulum sekarang nih, guru nggak boleh marah, nggak boleh marahin anak, nggak boleh nggak bentak, nggak boleh, wah itu harus guru yang sabar banget lah gitu. Nyubit sedikit bisa dipenjara kalau sekarang kan. Iya. Nyubit anak sedikit. Diviralkan. Nah, dipiralkan. Nah, guru hanya gara-gara menegur nggak pakai seragam anaknya, wah dipiralkan. Padahal sebetulnya kita punya emosi juga kan, ingin marah sebagainya. Nah ini ketika tidak tersalurkan, muncullah yang namanya stres. Yang jadi masalah kadang-kadang disalurkanlah di rumah, gitu. Jadi korban anak-anak kita yang di rumah atau istri kita yang di rumah. Gitu. Nah kembali lagi ke sebetulnya ke mindset tadi itu sendiri ya, ketujuan hidup kita. Kenapa sih kita harus mengajar murid dengan cara yang tidak membuat mereka takut sama kita gara-gara kita marah. Gitu. Ini pun akan kita bawa ketika kita ke rumah. Jadi memang betul suasana lingkungan itu suasana hubungan antar person ya, baik di rumah maupun di sekolah, itu pun bisa punya potensi untuk membuat kita stres gitu. Ya. Tapi emang sekali lagi tatkala kita mensikapinya bahwa ini merupakan salah satu bagian tugas kita sebagai guru, itu sebetulnya juga akan menjadi ringan karena guru itu kan bukan hanya mengajar anak di sekolah, yang terpenting malah anak kita yang di rumah gitu. Nah, banyak Pak Agung kan ada guru yang mengajar di sekolah bagus banget, anaknya kemudian agak terlantar gitu ya. Padahal kedua-duanya harus kita lakukan ya. Yang diperhatikan di sekolah juga diperhatikan di rumah gitu. Apa mungkin kaitannya sama lingkungan juga di negeri ini yang kalau saya lihat gimana ya Pak Asepnya, serba salah ya. Betul. Serba salah aja, maksudnya gimana? Kita ini hidup di zaman yang serba boleh, ya kan? Tidak ada pengawasan. Ya kalau bisa dikatakan ya kehidupan kita saat ini ya sekuler gitu. Ya. Apakah itu juga termasuk lingkungan? Iya betul. Lingkungan juga bisa punya pengaruh untuk membuat stres. Misalnya maaf nih, di lingkungan sekolah lah misalnya. Saya sebagai guru senior katakan, tiba-tiba datang guru junior. Kok dia songong banget? Nah kan, muncullah stres gitu ya. Menurut saya songong, padahal bukan songong, bisa jadi dia mungkin cara bergaul zaman sekarang lain ketika zaman saya masih muda dulu gitu. Atau sebaliknya Pak Agung junior ya, misalnya nih datang ke sekolah, kok yang senior ini cuekin saya nggak dilihat, hanya dilihat sebelah mata gitu ya. Kan stres ya. Nah, itu kembali lagi kondisi lingkungan pun bisa bikin kita stres. Tapi ketika kita berpikir bahwa memang sebetulnya lingkungan kan nggak bisa kita rubah. Kita lah yang harusnya bisa merubah diri kita sendiri. Bagaimana bisa nyaman? Kita lah yang bikin nyaman di lingkungan tersebut. Kita nggak bisa maksa lingkungan supaya membuat kita nyaman. Saya nggak bisa maksa supaya junior saya sopan segala macam, nggak bisa gitu. Tidak songong gitu misalnya, tidak bisa. Demikian Pak Agung. Pak Agung tidak bisa memaksa seniornya, mari Pak Agung disambut, nggak bisa demikian. Kita lah yang sebetulnya kita lah yang bisa memaksakan diri kita sendiri, nggak bisa maksa orang lain. Nah ketika orang tidak bisa memaksakan diri sendiri, berusaha orang lain merubah, itulah yang kemudian muncul stres. Nah kalau seperti itu gimana ya Pak Asep, biar kita itu guru-guru tetap dalam kewarasan supaya nggak stres kayak gitu ya. Mungkin bisa dijelasin mungkin Pak Asep nih gimana apa sebenarnya di dalam Islam itu ada nggak ya istilahnya biar kita itu nggak stres gitu. Ya kembali lagi ke mindset tadi ya. Coba maaf andaikan ya saya pakai mindset yang lain. Katakanlah sekularisme yang saya gunakan, di mana sekularisme tersebut semua dinilai dari benda ya. Padahal kita tahu kan ada lagu guru tuh ya, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itu nggak laku di dunia sekuler Pak Agung. Dalam dunia sekuler harus ada jasanya gitu. Sudah jelas itu guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Emang kita memang nggak diberi jasa sebagai guru ya mengajari anak, nggak diberi jasa dalam pengertian dikasih piagam dan sebagainya, dikasih seperti orang baru pulang perang, enggak gitu. Dalam dunia sekuler itu nggak bisa. Kalau kita berpikiran sebagai
dengan cara berpikir mindset sekulerisme, kita stres. Saya ini udah guru selama 30 tahun, saya mau pensiun, apa coba penghargaan buat saya? Nah, stres kan? Sudah tua saya stres gitu ya. Saya sudah 30 tahun mengajar, apa penghargaan buat saya? Piagam ke atau ya pesangon yang agak gede ke gitu misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita berpikir sekuler, itu dari segi penghargaan, belum lagi gaji. Saya ngajar loh, saya sudah S2 misalnya, bahkan sudah S3, ngajar di kelas 10 ya. Honor saya masih sama dengan teman-teman saya yang baru S1 gitu. Padahal saya sudah S3 gitu misalnya. Harusnya kan beda dong, belajarnya aja beda, biayanya beda. Nah, ketika kita berpikir begitu, sudah berpikir sekuler. Tapi ketika Islam mengajarkan kepada kita bahwa guru punya nilai tersendiri loh gitu ya. Saya guru matematika misalnya, maaf di kampung nggak pernah saya disuruh kasih pengajian ya. Maksudnya, Pak Asep silakan ngasih pengajian atau ngajak orang ikut ngaji dengan saya, mendengarkan saya ceramah gitu. Saya guru matematik jarang. Kalau guru agama iya, mungkin disuruh doa ya, pas tahlilan. Guru matematika tidak punya kesempatan. Padahal berdakwah itu kan kita kewajiban kita kan. Saya harus ngajak tetangga kita, saudara kita untuk kepada kebaikan. Nah, jadi guru, saya misalnya sekarang ngajar katakanlah 10 kelas ya. Satu kelasnya katakanlah 30 orang. Setiap hari sepekan sekali saya menemui 300 orang yang siap saya pengaruhi dengan kebaikan. Nah, itu kan luar biasa ya. Yang siap saya berikan amal-amal yang memang mereka bisa amalkan. Di mana ketika saya memberikan amal kebaikan, saya dapat ganjaran dari Allah. Nah, ketika anak-anak yang saya ajarkan tersebut mengamalkan, mereka dapat pahala kan? Saya juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala mereka. Berarti itu sepekan loh. Multi level pahala. Itu baru sepekan Pak. Padahal kita bisa ngajar 30 tahun, 35 tahun. Berapa ribu orang yang sudah kita beri pemahaman-pemahaman baik demikian. Iya. Saya jadi tersadar nih Pak Asep. Semakin apa ya? Semakin merenung ya. Ternyata ya kita ini sebagai guru memang punya pekerjaan yang mulia, ya kan? Banyak pahala-pahala yang kita dapatkan. Mungkin Pak Asep punya nggak kisah-kisah yang menarik yang bisa nguatin nih, khususnya saya, kemudian teman-teman guru biar nggak pada stres tapi tetap semangat, biar semangat terus gitu Pak Asep. Mungkin di sejarah-sejarah dulu ada nggak kira-kira yang bisa nyemangatin kita para guru supaya tetap semangat, nggak stres seperti yang tadi katanya survei tadi itu Pak Asep. Gimana Pak Asep? Ada dua kisah mungkin yang ingin saya sampaikan yang luar biasa. Kita kebanyakan kaum muslim di Indonesia kan mazhab Syafi'i ya. Oh ya. Nah, mazhab Syafi'i itu punya guru namanya Imam Malik. Kita bayangkan ya, betapa ijtihadnya mazhab Syafi'i kita amalkan. Ketika kita amalkan kan itu pahalanya mengalir ke Imam Syafi'i. Nah, betul. Imam Malik juga kena, bukan kecapretan, kebanjiran. Kebanjiran pahala karena gurunya Imam Syafi'i gitu loh. Ya. Sekarang beliau ini kebanjiran ganjaran di akhirat sana gitu ya. Kita kenal Muhammad Al-Fatih ya, itu salah satu ini tokoh idola saya Pak Asep. Betul ya, itu Sultan Kekhalifahan Utsmaniyah ya, yang masuk ke dalam nubuatnya Rasul ya. Kan kata Rasul akan jatuh Konstantinopel. Akan jatuh Konstantinopel kota Konstantinopel oleh pemimpin yang terbaik dan pasukan yang terbaik. Ya. Kalau boleh saya tambah, salah satu yang bikin beliau bersemangat untuk menjatuhkan Konstantinopel adalah gurunya. Jadi ingat saya Pak Asep. Namanya A'aq Samsudin. Betul. Syekh A'aq Samsudin. Gurunya Muhammad Al-Fatih. Mungkin kalau saya boleh tambahkan, sebaik-baiknya guru Muhammad Al-Fatih. Wah, luar biasa. Kalau sama dengan tadi gitu ya. Nah, itu kan betul-betul seorang guru itu merubah peradaban. Ya, merubah suatu peradaban itu seorang guru. Iya. Mungkin kita sering dengar nih bagaimana ketika ini ya kasus lain ya, ketika bom Hiroshima jatuh di Jepang. Konon kabarnya Kaisar Hirohito bukan nanya berapa sih senjata yang masih ada, berapa tentara yang masih ada. Ternyata yang dicari berapa guru yang masih ada. Tahu nggak sampai berapa tahun Jepang membangkit kembali kan? Oh betul. Karena guru yang dicari.
Iya. Jadi sebenarnya sosok guru itu amat penting bagi peradaban. Saya jadi semangat nih Pak Asep. Jadi kalau kata Rasulullah itu akan ditaklukkan kota Konstantinopel, dan sekarang sudah takluk sama Muhammad Al-Fatih. Gurunya A'aq Samsuddin. Nah, kata Rasulullah kan ada satu lagi yang belum takluk. Yaitu kota Roma nanti. Nah, kita lah gurunya. Itu Pak Asep. Itu yang bikin saya semangat. Kita lah punya kesempatan menjadi guru. Mungkin kita tidak menaklukkan Roma, tidak ya. Tapi kita lah akan menjadi guru yang memberikan kepada murid-murid kita semangat bagaimana menaklukkan kota Roma. Tahu pahalanya? Berpahala kan ketika dia menaklukkan kota Roma. Betul. Apa kita dapat pahala? Dapat pasti. Nah, jadi saya semakin semangat nih Pak Asep nih. Gak mau loyo lagi nih Pak Asep nih. Memang rugi kalau guru loyo tuh ya. Karena tadinya udah sampai sempat putus asa nih, pengen dari guru mending jadi ojol aja gitu. Sekarang Pak Ageng umur kita berapa tahun sih Pak Ageng ya? Nah, Allah kasih waktu sama kita. Kita harus nyari satu profesi yang paling banyak kumpulin pahala. Betul. Nah, Pak, profesi yang paling banyak kumpulin pahala apa? Coba lihat apa coba yang paling banyak pahala. Saya pikir guru. Ya, dengan umur yang nggak sampai 100 tahun kita kan. Nah, ketika bahkan pahala tersebut tidak berarti ketika kita mati. Ya, ketika kita mati terus ngalir tuh. Betul. Membanjiri alam barzah kita. Nah, itu dipunya oleh para guru. Nggak peduli guru apa, guru matematika, fisika, atau agama ya. Nah, ini tentunya menjadi motivasi bagi kita semua. Ya. Bagi kita semua bahwa memang itulah tujuan hidup kita di muka bumi. Gitu. Jadi kalau sekalipun nanti kita nih para guru ya sudah wafat, insya Allah akan ada pahala-pahala terbaik dari murid-murid kita karena mereka semua mengamalkan ilmu yang kita ajarkan kepada mereka. Gitu. Jadi kebaikan yang tadi Pak Agung agar kita nggak stres ya. Kita harus punya tujuan hidup. Gitu harus jelas tujuan hidupnya. Apa yang kita bicarakan harus punya tujuan hidup. Kalau nggak punya tujuan hidup, terserah apa dia tujuan. Kalau kita Islam tujuan hidup jelas seperti tadi. Pasti kita bahagia. Gitu. Yang jadi masalah kalau kita nggak punya tujuan hidup, mengalir seperti air. Gimana kalau nggak adanya kecomberan? Gitu kan itu nggak punya tujuan hidup. Nah, kita harus punya tujuan hidup. Orang sekuler mereka juga punya tujuan hidup. Makanya mereka juga bisa bahagia menurut versi mereka, gitu ya. Karena mereka punya tujuan hidup, gitu. Orang komunis juga punya tujuan hidup. Mereka bisa bahagia dengan versi mereka. Itu kebahagiaan hakiki yang kita miliki. Gitu. Punya tujuan hidup dengan mindset Islam yang sahih. Baik. Sudah sore ya? Ada ditunggu istri ini. Iya Mas. Sampai lupa jam. Atau masih ada yang mau diomongin biar tambah semangat. Kayaknya cukup nih Pak Asep. Pokoknya kita harus semakin semangat Pak Asep ya, semakin semangat dan terus bisa memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita ya, untuk siswa-siswa kita, untuk menjadi guru yang bisa membangun peradaban. Gitu ya Pak Asep ya. Amin. Yuk Pak Asep, sudah waktunya pulang. Yuk Pak Asep kita pulang dulu. Mangga Pak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.